PT Merdeka Copper Gold Terbuka sebelum berganti nama dulunya adalah bernama PT Merdeka Ekstraksi Jaya yang didirikan pada tanggal 5 Desember tahun 2012 yang kantor pusatnya berlokasi di The Jovergence, Indonesia, lantai 20 Rasuna Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said Jakarta 12940 Indonesia. Sedangkan lokasi izin pertambangan anak usaha berada di Bukit Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur. Kemudian ruang lingkupnya berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan PT Merdeka ini adalah meliputi bidang perdagangan, pertambangan, pembangunan, pengangkutan, dan jasa. Kegiatan usaha utama yang dijalankan PT Merdeka Copper Gold adalah memproduksi emas, perak, dan mineral ikutan lainnya. Kemudian PT Merdeka Copper Gold Terbuka ini mulai memasuki pasar saham yaitu pada tanggal 19 Juni tahun 2015. Kemudian, PT Merdeka Copper Gold Terbuka ini memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO kepada masyarakat sebanyak 419.650.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp2.000 per saham. Saham-saham tersebut kemudian dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BII pada tanggal 19 Juni tahun 2015. Berikut saya tampilkan kepemilikan saham-saham yang ada di PT Merdeka Copper Gold Terbuka, di mana kepemilikan terbesar dimiliki oleh PT Mitra Daya Mustika dengan nilai 16,49 atau sebesar 24%. Kemudian yang kedua dimiliki oleh PT Trimitra Karya Jaya dengan nilai 13,69 atau sebesar 20%. Kemudian yang ketiga dimiliki oleh Indos Mining Limit dengan nilai 9,16 atau sebesar 13%. Kemudian yang keempat dimiliki oleh Maya Miranda Ambarsari dengan nilai 8,86 atau sebesar 13%. Kemudian yang kelima dimiliki oleh Merdeka Mining Partner PT Ltd dengan nilai 6,89 atau sebesar 10%. Kemudian yang keenam dimiliki oleh Garibaldi Thohir dengan nilai 6,82 atau sebesar 10%. Kemudian yang terakhir dimiliki oleh Pemda Kabupaten Banyuwangi dengan nilai 6,42 atau sebesar 9%. PT Merdeka Copper Gold Terbuka ini adalah perusahaan induk dengan anak perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha pertambangan, meliputi eksplorasi dan produksi emas, perak, tembaga, serta mineral terkait lainnya serta layanan pertambangan. Dengan memiliki 3 anak perusahaan yaitu PT Bumi Sukses Indo, PT Damai Sukses Indo, dan PT Cinta Bumi Sukses Indo, PT Merdeka Copper Gold Terbuka ini memiliki 5 aset utama. Aset yang pertama adalah 7 Bukit Copper, kemudian aset yang kedua adalah Pani Joint Venture, kemudian aset yang ketiga adalah Wetar atau Morowali Acid Iron Metal, kemudian aset yang keempat adalah 7 Bukit Gold, dan aset yang kelima atau yang terakhir adalah Wetar Copper. Kemudian kita akan membahas dari kelima aset utama tersebut. Dan yang pertama adalah 7 Bukit Copper. Cadangan porfiri 7 Bukit merupakan temuan terbesar dan paling mengesankan di Indonesia maupun di dunia dalam beberapa tahun terakhir. Sumber daya biji yang terekam mencapai 1,9 miliar yang mengandung 8,7 juta ton tembaga dan 28 juta ons emas. Pada awal 2018, pekerjaan atas studi kelayakan untuk pengembangan penurunan eksplorasi bawah tanah dimulai dan berlanjut secara positif, mengarah pada pengembangan tambang porfiri emas dan tambang bawah tanah berusia panjang dengan biaya operasi rendah. Pekerjaan persiapan studi kelayakan ditargetkan selesai pada 2021. Penyelesaian studi kelayakan ditargetkan selesai dengan biaya tambahan yang tidak terlalu besar. Sebagian besar pengeluaran dihabiskan untuk eksplorasi dan pengeboran. Pembangunan terowongan eksplorasi telah selesai pada bulan Juni 2020 dan pengeboran ditargetkan akan selesai pada tahun 2021. Kemudian kita masuk kepada aset utama PT Merdeka Copper Gold Terbuka selanjutnya adalah Pani Joint Venture.
Proyek Emas Pani adalah sebuah tambang emas yang terletak di Kabupaten Pohu atau Provinsi Gorontalo. Pada 6 Januari 2020, PT Merdeka mengumumkan bahwa mereka dan PT J Resorts Asia Pasifik Terbuka atau PSAB telah menandatangani serangkaian dokumen transaksi bersyarat yang saling terkait sehubungan dengan pengelolaan pertambangan Pani ini. PSAB sebelumnya telah melaporkan bahwa proyek Pani mengandung sumber daya mineral atas 72,7 juta ton pada tingkat emas 0,98 gram per ton untuk 2,3 juta ton ons emas. Sedangkan One Asia Resources Limit sebelumnya telah melaporkan bahwa Iupani mengandung sumber daya mineral atas 89,5 juta ton pada kadar emas 0,82 gram per ton untuk 2,37 juta ons emas. Sampai baru-baru ini, baik PT Merdeka maupun PSAB berniat untuk mengembangkan proyek ini secara terpisah, masing-masing di Iupani dan proyek Pani. Cadangan untuk kedua proyek akan terkena kendala oleh kebutuhan untuk memelihara pit wall di dalam masing-masing area. Dengan menggabungkan proyek-proyek tersebut menjadi satu proyek, cadangan keseluruhan akan secara material menjadi lebih besar daripada apabila proyek-proyek tersebut dikembangkan secara terpisah. Merdeka dan PSAB telah menyimpulkan bahwa ada alasan yang signifikan untuk menggabungkan Iupani dan proyek Pani dalam rangka mengembangkan satu proyek tambang emas yang lebih besar di Gorontalo, Sulawesi. Menggabungkan kedua proyek diharapkan dapat mengoptimalkan pengembangan sumber daya. Satu proyek gabungan akan memberikan skala ekonomi yang signifikan dengan biji yang akan diproses melalui satu pabrik pengolahan yang lebih besar. Kemudian aset utama dari PT Merdeka Copper Gold yang ketiga adalah Wetar atau Morowali Acid Iron Metal. Pada 19 Februari 2020, Merdeka mengumumkan bahwa mereka menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Eternal Singsan Group Limit atau Singsan sehubungan dengan usaha patungan yang akan mengembangkan pabrik untuk mengolah biji dari tambang Wetar milik Merdeka. Biji di Wetar utamanya adalah pirit yang mengandung tembaga, emas, perak, dan zinc. Selama setahun ke belakang, Merdeka telah mencari peluang untuk merealisasikan nilai tambahan dari biji Wetar, karena proses yang telah ada di Wetar hanya menghasilkan sebagian dari tembaga dan tidak menghasilkan emas, perak, zinc, besi, dan sulfur yang terkandung di dalam biji. Sebagian dari inisiatif ini, Merdeka telah bekerjasama dengan Singsan untuk melakukan uji coba metalurgi pada biji Wetar serta pengembangan tahap awal untuk proses flowsheet. Singsan terlibat dalam sejumlah proyek yang telah dan sedang dikembangkan di Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP yang berlokasi di Sulawesi, Indonesia. Dengan dasar hasil tes yang positif, sampai dengan saat ini, Merdeka dan Singsan cukup berkeyakinan untuk menandatangani MOU untuk mengembangkan pabrik pengolahan biji Wetar yang akan berlokasi di Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Bahan baku akan berasal dari biji yang saat ini berlokasi di tumpukan pelindian di Wetar dan dari area operasi Wetar, baik yang telah ada maupun direncanakan untuk dibuka. Kemudian kita lanjut pada aset utama PT Merdeka Copper Gold terbuka selanjutnya adalah 7 Bukit Gold. Proyek Emas 7 Bukit adalah sebuah tambang emas dan perak yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2017, proyek Emas 7 Bukit melakukan produksi perdana emas, menyusul pembangunan infrastruktur tambang. Proyek Emas 7 Bukit memanfaatkan sistem penambangan terbuka, diikuti oleh penghancuran dan aglomerasi biji, yang kemudian ditumpuk pada pelataran pelindian, di mana kandungan emas dan perak diikat melalui proses pelindian tersebut dan dialirkan ke pabrik pengolahan emas. Proyek Emas 7 Bukit telah menambah kapasitas pengolahan biji dari semula 4 juta ton menjadi 8 juta ton per tahun yang telah selesai di kuartal 2 tahun 2019. Per 31 Desember 2020, cadangan pada proyek Emas 7 Bukit diperkirakan sebesar 702.000 ons emas dan 29.352.000 ons perak dengan sumber daya mineral di lapisan oksida sebesar 1.970.000 ons emas dan 77.800.000 ons perak. Tambang 7 Bukit merupakan peluang yang langka di mana Merdeka menghasilkan emas dan perak dari lapisan oksida melalui proses pelindian dan sekaligus mengembangkan sumber daya tembaga pada lapisan porfiri berskala kelas dunia.
Kemudian kita masuk pada aset utama yang terakhir dari PT Merdeka Copper Gold Terbuka, yaitu Wetar Copper. Proyek Tembaga Wetar adalah sebuah tambang tembaga yang terletak di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Produksi komersial proyek Tembaga Wetar dimulai pada tahun 2010. Proyek Tembaga Wetar terdiri dari tambang terbuka, pengoperasian pelindian terkait serta pabrik pengolahan metal tembaga melalui proses solvent extraction electrowinning. Per 31 Desember 2020, cadangan pada proyek Tembaga Wetar diperkirakan sebesar 7,8 juta ton biji pada kadar tembaga 1,4% yang mengandung sekitar 108.000 ton tembaga dan sumber daya mineral diperkirakan sebesar 13,4 juta ton biji pada kadar tembaga 1,24% yang mengandung sekitar 163.000 ton tembaga. Mungkin hanya sekian